Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Abi Teknisi, tutorial seputaran permasalahan kipas angin. Teman-teman, pada kali ini saya ada kipas angin merek Cosmos. Kendala kipas angin ini mati total. Kita akan mencobanya, kita tes. Tidak ada getaran, tidak ada bunyi dengung. Oke ya, lanjut langsung akan kita eksekusi. Singkirkan. Wah, kendalanya putarannya sangat keras ya teman-teman. Kita lihat nanti gulungannya seperti apa. Oke, sudah terlepas ya. Tutup dinamo sebelah belakang. Selanjutnya akan kita buka dulu dudukan jaring-jaring ini. Oke teman-teman, dinamo ini sudah terlepas dari bodinya ya, dari tiangnya. Selanjutnya kita akan mencoba membuka kabel kapasitornya. Oke, sudah terlepas kapasitornya. Kita akan coba membuka spoolnya. Karena putaran ini berat, kita akan membersihkannya ya nanti ya. Jadi kita buka keempat baut pengancing dari mangkokan ini ya. Selanjutnya akan kita coba lepaskan. Oke teman-teman, dari asnya sudah hitam, keras, mengeras seperti ini. Kita lepaskan dulu, biarkan dulu. Nah, kita perhatikan pada spool ini. Spool ini nampaknya sudah terbakar ya teman-teman. Pada bagian ini sudah hitam. Sudah terbakar satu bagian. Teman-teman, kita akan membersihkan bagian as rotornya terlebih dahulu ya, dan bosingnya akan kita bersihkan. Oke teman-teman, karena ini memang lengket ya, susah membersihkan, maka kita bersihkan dengan menggunakan bensin ya. Kita menggunakan bensin akan lebih mudah, karena ini kotoran dari campuran pelumas dan debu serta gesekan dari antara as rotor ini dengan bosing. Sudah kasar, dan jika kondisi asnya sudah seperti ini tidak akan bertahan lama. Nanti dipakai mungkin 1 bulan dia sudah macet lagi. Solusinya kita akan mengganti bosing ini dengan menggunakan bearing.
Oke, saya akan mengambilkan bearingnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, saya sudah mendapatkan bearingnya. Kita akan mengganti bushing ini dengan bearing. Bearing yang akan kita gunakan adalah bearing 608. Jadi nanti posisi bearing ini harus bisa masuk ke posisi ini ya. Kalau untuk saat ini kan bearing belum bisa masuk, karena pada dasarnya bearing ini masuk ke as rotor itu pasti akan susah ya, akan keras. Nah, kita nanti akan melakukan pengamplasan sedikit di bagian sini supaya bearing ini bisa bebas keluar masuk sini. Cuma dalam pengamplasan kita harus berhati-hati, jangan sampai terlalu banyak sehingga dia oblak. Jadi jangan sampai terlalu oblak ya. Oke, kita lanjut ke proses pengamplasan. Oke teman-teman, saya sudah mempersiapkan amplasnya. Amplasnya sudah saya modifikasi sedemikian rupa. Ini dengan menggunakan kayu. Saya berikan lapis busa sedikit, dan ini amplas untuk mempermudahkan kita dalam pengamplasannya ya. Teman-teman, jika teman-teman mempunyai mesin bor di rumah, itu bisa dipergunakan. Itu akan lebih mempercepat pengerjaannya dan akan lebih bagus ya teman-teman, karena dia akan bisa lebih center. Kalau kita menggunakan pengamplasan secara manual, kita harus memperhatikan pengamplasannya harus rata keliling ya, jangan sampai termakan sebelah. Karena jika termakan sebelah, nanti rotor ini tidak center lagi, alias putarannya nanti benjol ya. Jadi pengamplasannya kita harus hati-hati, kita harus seimbang keliling. Oke, langsung kita lakukan pengamplasan ya. Kita berikan sedikit air. Sambil rotornya kita putar-putar, sambil kita dorong amplasnya. Kita dorong dan kita tarik. Maju, mundur, maju, mundur. Teman-teman, sesekali kita coba ya, kita tes apakah sudah bisa masuk atau belum. Nah, ini sudah oke, sudah bisa masuk teman-teman. Ini tinggal sedikit lagi di bagian sini. Usahakan bebas keluar masuknya ya dia ya, tapi jangan terlalu kocak, jangan terlalu banyak kita mengamplasnya ya. Oke, sudah masuk ya, sudah enak, bebas. Selanjutnya tinggal sebelah belakang, kita berikan air sedikit. Oke, sudah bisa masuk ya. Oke teman-teman, proses pengamplasannya sudah selesai. Kita akan membereskan ini terlebih dahulu. Kita keringkan teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membongkar bushing ini ya.
teman-teman, kita lakukan yang sama pada bagian mangkokan sebelah belakang ya. Kita harus berhati-hati. Oke teman-teman, sebelum kita lakukan proses pengeleman bearing, kita bersihkan mangkokan ini terlebih dahulu ya, supaya lemnya nanti bisa merekat dengan kuat. Kita bersihkan dari bekas-bekas debu dan oli. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya, supaya hasilnya nanti sempurna, merekat dengan kuat. Kita lakukan hal yang sama dengan mangkokan yang sebelah belakang. Oke, saya rasa cukup ya, sudah cukup bersih. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengeliman bearing. Di sini kita bisa menggunakan lem lem apa ini lem Korea ya, banyak orang yang menyebutnya ini lem Korea, lem Cina apa lem Korea sama aja, yang penting lem bisa kita pergunakan ya teman-teman. Oke teman-teman, ada satu trik yang itu wajib ya, kita nggak boleh lupa, nggak boleh kita tinggalkan, supaya nanti posisi bearing ini bisa di tengah-tengah, bisa center dengan ini. Kita akan melakukan trik ini ya, kita akan memberikan isolasi ini di rotor. Kita berikan satu lapis saja ya, satu lapis sudah cukup teman-teman. Kita tes, kita masukkan ke dalam sini. Oke, cukup ya, satu lapis saja. Kita beri isolasi. Oke teman-teman, kita akan melakukan proses pengeliman. Kita berikan beberapa titik dan kita pasangkan bearingnya di sini. Kita masukkan ya teman-teman. Oke, langsung kita tekan yang kuat. Kita bisa mengepresnya dengan bushing. Dengan kita mengepres dengan bushing, harapannya bearing ini akan merekat posisi di tengah-tengahnya. Setelah kita rasa bearing ini sudah menempel, kita lepas perlahan ya. Oke teman-teman, bearingnya sudah menempel di dalam. Untuk selanjutnya kita lakukan proses yang kedua, yaitu yang sebelahnya. Untuk pemasangan bearing ini ya teman-teman, kita harus memastikan untuk posisi bearing harus berada di tengah-tengah, harus center.
kita pasangkan bearingnya ya, lalu kita berikan lem lagi 3 atau 4 titik saja, lalu kita preskan bearingnya, kita paskan untuk keren ini pas di lubang bautnya. Jangan sampai goyang teman-teman, sampai bearing ini benar-benar nempel. Oke, setelah kita rasa cukup, kita coba melepaskannya perlahan. Oke teman-teman, bearing ini sudah menempel ya. Selanjutnya kita akan menambah lemnya supaya bearingnya akan lebih kuat menempel ya. Kita menggunakan busa dari puntung rokok. Kita bisa membelah jadi 2 busa puntung rokok ya teman-teman. Langsung saja kita berikan lem. Kita bisa memberikan di 2 sisi, sebelah atas bawah ataupun samping kanan kirinya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Busa rokoknya bisa di bagian atas dan bawah ataupun samping kanan kiri. Ini sudah cukup kuat ya. Bearingnya aman, masih mutar. Dan selanjutnya di bagian mangkok sebelahnya kita lakukan hal yang sama. Kita berikan busa puntung rokok untuk menambah kekuatan dari bearing ini ya. Oke teman-teman, sebenarnya seperti ini pun sudah cukup kuat ya, tapi untuk lebih memperkuat, lebih meyakinkan, tetap kita pasangkan, bisa kita pasangkan per ini dan pengunci daripada bosing ini ya, kita pasangkan kembali supaya bearing ini akan lebih kuat. Oke teman-teman, setelah terpasang semua, kita pasangkan kembali tutup ini, tutup pernya ini. Selanjutnya kita akan merakitnya kembali. Jangan lupa isolasi yang ada pada rotor tadi kita buang ya, kita lepas. Kita akan mengganti ini dengan bosingnya ya. Kita coba. Oke teman-teman,
Setelah dirasa cukup ya, space jarak antara maju mundurnya dan putarannya enteng, berarti ini pas di tengah-tengah ya, center. Selanjutnya kita akan memasangkan bautnya kembali. Oke teman-teman, kita pastikan ini tidak terbalik ya posisinya. Karena ini bagian atas dan ini yang sebelah bawah. Proses penggantian bushing ini diganti dengan bearing sudah selesai ya, putaran sudah enteng, berarti proses pemasangan bearing yang tadinya dari bushing kita ganti menjadi menggunakan bearing sudah selesai teman-teman ya. Selanjutnya untuk perbaikan gulungan yang kebakar akan saya bikinkan video berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan jika berkenan teman-teman untuk memencet tombol like, subscribe, dan menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atas video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.